Pada episode sebelumnya, Rudo dibuang ke dalam abyss. Ternyata Rudo mendarat di suatu tempat yang dipenuhi sampah. Situasi semakin buruk karena banyak monster yang mendekati Rudo. Jelas sekali monster itu terbuat dari sampah. Sebenarnya monster seperti apa mereka? Rudo langsung berlari menyelamatkan dirinya. Seekor monster hampir memakan Rudo, dan Rudo mendarat di atas tengkorak manusia. Kebencian Rudo semakin besar dan mengutuk semua orang di atas yang membuangnya ke sini. Rudo kembali berdiri tapi dia tidak sadar sudah berada di pinggir jurang. Jadilah Rudo terjatuh ke tempat yang agak jauh dari monster yang mengejarnya. Rudo sadar udara di sini sangat buruk yang bisa membuat paru-parunya hancur. Rudo harus segera mencari tempat yang aman, tapi sejauh mata memandang hanya ada sampah. Tiba-tiba Rudo muntah darah dan monster tadi menemukan lokasi Rudo. Jadi kemungkinan monster itu mencium bau darah atau sensitif kepada suara. Semua monster mulai mendekati Rudo. Rudo hampir menyerah tapi wajah Recto tiba-tiba muncul. Rudo sadar dia tidak boleh mati di sini. Siapapun yang membunuh Recto dan menjebak Rudo, siapapun yang memandang rendah kepadanya, Rudo akan memastikan mereka semua mati di tangannya. Rudo mengambil sebuah pipa dan berlari ke arah monster. Rudo melempar pipanya ke leher monster tapi itu tidak berguna. Justru Rudo yang terluka karena dipukul monster ketika sedang melompat. Rudo terlempar cukup jauh tapi masih bisa bangkit. Rudo memakai papan untuk menyerang dan satu monster berhasil dikalahkan. Rudo mencoba menyerang monster selanjutnya tapi tubuhnya sulit untuk digerakkan. Monster yang barusan dikalahkan langsung meledak dan semua sampahnya mengarah kepada Rudo. Rudo hanya bisa pasrah dihujani sampah tapi sesuatu terjadi. Muncul seseorang yang membawa payung dan menahan semua sampah di atas Rudo. Rudo selamat tapi siapa orang itu? Tiba-tiba dia menendang Rudo sampai batuk darah. Setelahnya dia memasang masker yang membuat Rudo bisa bernafas dengan benar. Sudah pasti dia punya banyak informasi di mana mereka sekarang. Rudo bertanya monster apa itu? Kenapa ada manusia di dalam abyss? Tapi orang itu tidak menjawab dan menyuruh Rudo diam. Rudo yang tidak sabar mengaku terjatuh dari langit. Tapi suara Rudo terlalu keras dan monster menyadari keberadaan mereka. Ternyata monster mendeteksi berdasarkan suara. Rudo yang terjatuh dari langit pasti menimbulkan suara yang berisik. Tidak heran kenapa Rudo langsung didekati banyak monster. Tapi orang itu tidak bisa menahan emosi karena Rudo berbicara dengan keras. Orang itu menegaskan tempat ini bukanlah di bawah tanah. Justru di sini adalah permukaan. Dan tumpukan sampah di sini adalah sampah yang dibuang oleh manusia langit. Suara berisik mereka berdua membuat banyak monster mendekat. Dan lebih parahnya, monster yang dikalahkan Rudo juga kembali bangkit. Orang misterius memanggil monster dengan sebutan Aberran. Aberran hanya bisa dikalahkan dengan senjata khusus. Dan salah satunya adalah payung yang dia bawa. Kemudian payungnya berevolusi dengan bentuk yang sangat keren. 3 Aberran mendekat dan orang itu memutar payungnya. Angin berkumpul dan Aberran paling depan berhasil dikalahkan. Orang itu terus maju dan mengalahkan banyak Aberran. Kemudian dia terbang dan mengakhirinya dengan teknik bernama Unbreaker 8 Tears. Semua Aberran di sekitar berhasil dikalahkan dan tidak ada yang kembali bangkit. Rudo ingin tahu senjata apa yang orang itu gunakan. Jika Rudo punya kekuatan itu, pasti membalas dendam bisa dilakukan. Rudo bertanya, siapa kamu? Orang itu membuka topengnya dan berkata, namaku Engine, dan aku adalah tukang bersih-bersih biasa. Tapi udara busuk langsung membuat Engine pusing. Seharusnya dia tidak membuka maskernya. Situasi kembali terkendali tapi Rudo tiba-tiba pingsan. Dalam mimpinya Rudo teringat Recto yang sudah merawatnya sejak kecil. Rudo akhirnya tersadar setelah beberapa saat, tapi Rudo diseret Engine menggunakan rantai.
Menurut Engine itu lebih baik daripada Rudo mati dimakan aberan. Tapi Rudo tidak terima diperlakukan begitu. Rudo meminta dilepaskan karena harus segera kembali ke atas. Menurut Engine mustahil kembali ke atas. Manusia di sini menyebut tempat Rudo sebagai surga. Lagi pula pulau itu terus bergerak. Dan ada satu alasan lain yang Engine tidak jelaskan. Intinya kembali ke atas adalah sesuatu yang mustahil untuk sekarang. Rudo tidak terima dendamnya berakhir di sini. Rudo akan memastikan kembali ke atas bagaimanapun caranya. Dan langkah pertama adalah mencari tahu kekuatan apa yang digunakan Engine. Engine sangat marah mendengar Rudo yang tidak bisa diam. Jika ingin kekuatan, Engine akan mengajarkan seperti apa hidup di sini. Kemudian Rudo dibawa melewati celah tebing yang sempit. Terdapat beberapa rumah dan kendaraan di sana. Rudo kemudian ditinggal dalam kondisi terikat. Bahkan Engine tidak mengatakan apa yang harus Rudo lakukan. Kemudian datang beberapa orang dengan masker. Mereka langsung sadar Rudo adalah manusia langit dari baju yang dipakai. Tapi mereka ingin memastikannya terlebih dulu. Dan Rudo mengaku terjatuh dari langit. Semua orang langsung bersemangat dan membuka topengnya. Mereka tidak menyangka bisa bertemu manusia langit yang masih hidup. Sebenarnya lokasi mereka berbeda. Orang langit tidak tahu ada kehidupan di bawah, tapi uniknya bahasa mereka sama. Orang tadi kemudian membuka rantai yang mengikat tubuhnya Rudo. Ternyata mereka bukanlah orang sombong seperti Engine. Itu yang dipikirkan Rudo pada awalnya. Tapi Rudo justru dimasukkan penjara dengan kedua tangan yang dirantai, dan mulutnya juga ditutup. Ternyata pernah ada cerita manusia langit yang ditemukan masih hidup, tapi dia berhasil kabur. Jadilah Rudo diperlakukan begitu. Ternyata seluruh tubuh manusia langit bisa dijual dengan harga yang sangat mahal. Bahkan bajunya juga tidak kalah bernilai. Tentu saja harga yang mahal itu ada alasannya. Manusia langit terus membuang sampah seenaknya. Kejadiannya sudah berlangsung sangat lama. Sampah semakin menumpuk dan membuat udara beracun. Dan puncaknya tercipta monster dari tumpukan sampah tersebut. Tidak heran kenapa manusia di sini sangat membenci manusia langit. Tapi sepertinya Rudo terlalu kurus untuk dijual. Jadi mereka memberikan makanan dengan paksa, tapi itu adalah makanan dari sampah manusia langit, dan mereka terus memaksa Rudo memakannya. Rudo yang marah tidak segan menggigit jari orang itu sampai dagingnya habis. Rudo merasa manusia langit dan di sini sama saja. Rudo sangat marah dan sarung tangan Rudo mengeluarkan aura hitam. Dengan itu Rudo berhasil memutus rantai yang mengikatnya. Recto berkata barang yang dihargai akan mempunyai nyawa. Ternyata Recto benar dan sarung tangan Rudo mengeluarkan kekuatan. Rudo memegang rantai dan warnanya langsung menghitam. Mereka yang bisa membuat benda hidup dan menarik kekuatannya disebut giver. Engine juga termasuk giver. Dan ternyata manusia langit juga bisa menjadi giver. Tapi biasanya seorang giver hanya bisa menggunakan kekuatan satu benda. Jadi orang jahat itu mengincar rantai yang dibawa Rudo. Pada awalnya Rudo bisa mengamuk dan menghancurkan semua di sekitarnya. Tapi seseorang berhasil melepaskan rantai dari tangan Rudo. Itu artinya kekuatan giver tidak bisa digunakan. Tapi Rudo memegang ban mobil dan ban itu juga bisa dibangkitkan. Rudo langsung menghajar orang di depannya. Tersisa satu orang dan Rudo sudah siap membunuhnya. Tapi Engine datang dan menghentikan Rudo. Giver adalah kekuatan besar dan jika diteruskan tubuh Rudo akan hancur. Rudo tersadar dan sarung tangannya kembali seperti biasa. Engine sengaja meninggalkan Rudo di sini untuk melihat apakah Rudo punya kekuatan. Sekarang semuanya sudah jelas. Engine bersedia mengajari Rudo tentang dunia dan kekuatan giver. Tapi sebagai gantinya Rudo harus bergabung bersama Engine sebagai janitor. Apa itu janitor?
Janitor adalah organisasi yang memusnahkan aberran. Aberran tidak bisa dikalahkan dengan senjata biasa. Jadi mereka membutuhkan seorang giver untuk bertarung. Kemudian Engine membawa Rudo ke seorang dokter. Dalam perjalanan, Engine berbicara dengan temannya melalui gelang. Engine berkata sudah menemukan anak yang berbakat, dan mereka akan segera bertemu. Kemudian Rudo mendapatkan perawatan dari dokter botak. Rudo tidak ingat sudah setuju untuk bergabung dengan janitor, karena prioritas Rudo adalah segera kembali ke atas. Dokter membentak Rudo dan menyebutnya beruntung. Rudo jatuh di tempat terlarang. Jika Engine tidak segera datang, Rudo pasti sudah mati karena keracunan oksigen. Sudah sepantasnya Rudo mengikuti perkataan Engine. Rudo sudah selesai diobati dan Engine yang membayar biaya perawatan. Dan ternyata dokter yang merawat Rudo adalah wanita. Mereka keluar dan Rudo masih tidak mau menjadi janitor. Sepertinya Rudo sudah gila. Sudah jelas manusia di sini sangat membenci manusia langit. Rudo bisa mencari informasi kemanapun, tapi semua orang akan segera sadar jika Rudo adalah manusia langit. Dan yang menanti Rudo hanya penyiksaan. Jadi langkah terbaik adalah mengikuti Engine menjadi janitor. Setelahnya Engine membelikan burger untuk Rudo. Rudo tidak menyangka ada kehidupan yang layak di dalam Abyss. Atau mungkin bisa dibilang di sini adalah bumi yang asli. Engine menjelaskan beberapa informasi penting. Sampah yang jatuh ke sini menghasilkan suatu energi. Energi tersebut berkumpul dan menciptakan berbagai fenomena. Salah satunya adalah aberran. Tempat tinggal utama aberran adalah tempat sampah di bagian luar kota, tapi mereka juga bisa masuk ke dalam kota. Itulah tugas janitor untuk melindungi kota dari serangan aberran. Janitor akan menggunakan senjatanya sendiri. Contohnya Engine dengan payung dan Rudo dengan sarung tangan. Benda itu dirawat dengan baik sampai ada jiwa yang menghuninya. Dan benda itu disebut Jinki. Tapi tidak semua orang bisa mengeluarkan kekuatan Jinki. Itu adalah kekuatan mereka yang disebut giver. Rudo bertanya apa dengan menjadi janitor bisa membawanya kembali ke atas. Engine mengaku tidak tahu bagaimana cara ke atas. Tapi pemimpin janitor adalah orang yang tahu banyak. Mungkin dia tahu sesuatu. Jadi pilihan Rudo hanya mengikuti Engine. Engine bertanya siapa yang memberikan sarung tangan itu. Rudo berkata itu pemberian ayahnya. Engine bisa tahu kalau sarung tangan itu dirawat dengan baik. Itu adalah sarung tangan dengan jiwa yang bagus. Jadi hargailah itu. Perkataan Engine membuat Rudo menangis. Rudo tahu ini agak terlambat. Tapi Rudo berterima kasih karena Engine sudah menolongnya. Sebagai ganti informasi kembali ke atas, Rudo akan bergabung dengan janitor untuk sementara. Engine kemudian memberikan uang kepada Rudo karena mereka akan berpisah untuk sementara. Rudo tidak menyangka Engine sebaik itu sampai memberikan uang. Tapi ternyata uang itu adalah hasil dari menjual bajunya Rudo. Pasti Engine mendapatkan banyak uang dari sana. Lagi-lagi ekspektasi Rudo langsung hancur. Rudo bersumpah akan langsung keluar setelah menemukan cara kembali ke atas. Yang jelas seseorang akan segera datang untuk mengajari Rudo. Tapi seekor kucing datang dan mencuri uang yang diberikan Engine. Rudo mengikutinya sampai ke dalam jalan yang sempit. Di sana Rudo melihat sebuah tongkat yang bisa digunakan. Tanpa pikir panjang Rudo mengambilnya untuk menangkap kucing. Tapi pemilik tongkat datang dengan wajah yang sangat marah. Rudo tidak paham kenapa orang itu sangat marah padahal itu cuma tongkat biasa. Orang itu merebut tongkatnya dan Rudo melihat lambang janitor di bajunya. Ternyata tongkat itu adalah Jinki. Kekuatan mengalir pada tongkat itu dan dia sudah siap bertarung. Dia akan memastikan Rudo mendapatkan pelajaran. Apakah Rudo akan dihajar sampai babak belur?
Atau Rudo bisa bertarung dengan kekuatannya yang baru saja bangkit? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Jangan lupa subscribe supaya Rudo bisa kembali ke atas. Jadilah bagian dari 20.000 anggota pertama Kerajaan Sains. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.